Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima kita akan membahas terkait dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan undang-undang. Nah, dalam asas-asas pembentukan perundang-undangan, kita akan lihat dulu ini hubungan pembentukan peraturan undang-undang. Yang dimaksud sebagai aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk menyelenggarakan pemerintah pusat dan daerah, ataupun untuk pembentukan peraturan undang-undang pusat dan daerah. Dalam hal ini, Hans Kelsen menyebut ada dua sistem norma ya. Nah, di sini untuk menyelenggarakan pemerintah itu baik pusat maupun daerah ada dua sistem, yaitu sistem statis dan sistem dinamis. Nah, kalau statis ini dia sistemnya diam ya. Sistem yang melihat pada norma umum yang dapat ditarik menjadi norma khusus atau sebaliknya. Jadi suatu norma itu bisa ditarik dari umum ke khusus, khusus ke umum. Nah, tapi Indonesia tidak memakai sistem statis ini ya. Kita pakai sistem dinamis. Nah, sistem dinamis itu suatu norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau cara pembentukan dan penghapusannya. Jadi kita melihat sistem dinamis ini ya. Jadi suatu norma itu kita lihat berlakunya, cara pembentukannya dan penghapusannya. Nah, di Indonesia ini ada dua jenis ya norma dinamis. Pertama, dinamis secara vertikal, dan yang kedua dinamis secara horizontal. Nah, Indonesia menganut dua ini ya, dinamis secara vertikal dan dinamis secara horizontal. Nah, secara vertikal, dinamis ini maksudnya adalah berjenjang ya, berjenjang atau bergerak dari sisi bawah ke atas, melahirkan norma hukum baru. Nah, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Artinya secara vertikal ini bisa dibuat aturan di bawah, tapi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Seperti contoh ya, pemerintah daerah ingin membangun mal di hutan, ya, ingin membangun mal ya di hutan. Tetapi Menteri Lingkungan peraturannya jelas melarang pembangunan hutan untuk kepentingan privat, tidak boleh karena itu kepentingan umum. Kemudian UUD 45 juga mengatakan bahwa dalam pasal 33 bumi, air dan segala isinya adalah untuk kepentingan rakyat ya, dikelola negara demi kemakmuran rakyat. Nah, artinya ketika si Pemda tetap ingin membangun mal di hutan, di kawasan hutan, maka bertentangan nggak dengan aturan yang lebih tinggi? Bertentangan, Pak. Bertentangan ya. Nah, ini yang disebut dengan dinamika hukum vertikal. Jangan sampai aturan di bawah itu bertentang, walau diciptakan tapi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian dinamika horizontal. Horizontal ini dari samping ya. Nah, dia biasanya tidak menghasilkan norma baru, tapi dia ada perbandingan. Nah, perbandingannya seperti kasus-kasus hukum yang sama. Contoh ada pencurian biasa, ada pencurian listrik. Nah, ini gimana? Satu nyuri listrik, satu nyuri biasa. Nah, listrik ini termasuk suatu hal yang khusus ya, maka dilihat aturan secara khusus. Nah, secara horizontal ini juga bisa dilihat dari ketika ada peraturan dengan lembaga yang sama. Misalnya ada korupsi ya, secara horizontal ini ada korupsi.
Korupsi itu bisa ditangani sama undang-undang kepolisian, bisa ditangani dengan undang-undang korupsi. Ya, berarti KPK dan Polri itu bisa menangkap korupsi. Nah, undang-undangnya boleh semua. Mana nih yang lebih tepat untuk melaksanakan undang-undang itu? KPK kah, Polri kah? Ternyata diketahui korupsi yang dilakukan adalah bernilai 2 miliar lebih. Nah, maka kalau di atas 2 miliar yang dipakai itu undang-undang korupsi ya, KPK. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Pak. Nah, ini horizontal sebenarnya. Jadi KPK punya kewenangan nangkep korupsi, polisi punya bisa juga nangkep korupsi. Nah, yang dipakai itu perbandingan. Lihat juga kasusnya. Seperti ternyata di atas 2 miliar, maka harusnya KPK yang menangkap. Ada juga horizontal ini seperti kasus-kasus DPR buat aturan, DPD buat aturan. DPR buat aturan, Presiden buat aturan. Ya, gubernur buat aturan, DPRD buat peraturan. Nah, ini juga dinamika hukum horizontal. Lihat siapa sih yang berwenang untuk membuat aturan tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada asas pembentukan peraturan undang-undang. Ini ada 2 teori ya, menurut Hamid At-Tamimi dan Van der Vlies. Secara umum, asas pembentukan undang-undang ini sama dengan hukum lainnya. Ada formil, ada material. Ya. Nah, 2 teori ahli ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya, tapi akan kita lihat. Kita akan bahas dulu asas formil ya. Menurut Hamid At-Tamimi, dikatakan formil ketika asas itu pertama punya tujuan yang jelas. Perlunya pengaturan. Asas adanya organ lembaga yang tepat yang membuat. Kemudian materi muatannya juga tepat. Ya, dia punya materi muatan yang tepat yang sesuai. Dapat dilaksanakan dan dapat dikenali. Nah, ini menurut Hamid At-Tamimi. Nah, kita lihat ya definisinya. Nah, punya tujuan yang jelas itu artinya bahwa tiap undang-undang harus punya tujuan untuk siapa dan dari siapa. Nah, jangan sampai tujuannya untuk berapa golongan doang, untuk partai doang, untuk pengusaha doang ya. Jadi tujuan itu harus jelas. Ya, untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat itu yang paling penting. Dalam aturan undang-undang itu semuanya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tujuannya harus jelas. Karena memang undang-undang itu punya tujuan ya. Jangan sampai tujuannya tidak ada. Jadi ngabisin anggaran saja buat undang-undang itu mahal sekali biayanya ya. Kemudian ada asas perlunya pengaturan, bahwa undang-undang itu perlu adanya suatu alternatif untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, jadi kita lihat juga apa masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Perlu tidak sih memang dibentuknya suatu aturan? Nah, kalau memang perlu maka secara formil artinya penting untuk diatur. Kemudian asas organ lembaga yang tepat, bahwa undang-undang itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Ya, karena jika tidak maka undang-undang bisa batal demi hukum. Jadi ada lembaga yang berwenang, ada yang tidak ya. Nah, jangan sampai buat aturan itu dibuat oleh pemuka adat ya, dibuat oleh orang-orang yang bukan pemerintah. Nah, apalagi ada orang pemerintah yang salah membuat aturan. Ya, misalnya itu kewenangan Mahkamah Agung, tapi membuat peraturan di pengadilan. Tapi ternyata Polri atau KPK membuat aturan untuk sidang harus
harus seperti ini misalnya, harus dirubah secara online misalnya. Nah, polisi dan KPK ya tidak punya hak membuat aturan tersebut karena aturan itu milik Mahkamah Agung. Nah, maka pengaturan itu harus sesuai, lembaga yang tepat buat aturan itu siapa? Apakah Mahkamah Agung kah? Apakah Polri kah? Apakah KPK? Apakah DPR? Apakah Presiden? Nah, jangan sampai buat aturan itu orang itu salah penempatan, bukan lembaga tersebut yang membuat. Maka dia bisa batal demi hukum. Kemudian asas materi muatan yang tepat. Bahwa setiap peraturan undang-undang itu harus jelas, tepat, sehingga tidak salah sasaran. Ya. Nah, isi dari materinya harus sesuai secara filosofi, ya, secara sosiologis masyarakatnya, secara yuridis pengaturannya. Jadi jangan sampai membuat materi muatan dalam undang-undang itu tidak tepat atau salah sasaran. Kemudian juga dapat dilaksanakan. Nah, jangan sampai buat aturan itu tidak dapat dilaksanakan, ya. Karena semua aturan itu harus dapat ditegakkan dan dapat dilaksanakan. Misalnya ya dalam pidana itu ada namanya pidana tutupan ya. Nah, selain pidana penjara, denda, mati, ya ada pidana tutupan. Tapi jarang sekali ya pelaksanaan pidana tutupan itu. Bagaimana pidana tutupan itu, ya? Kemudian juga ada tentang pidana tambahan putusan pengadilan, ya. Pidana tambahan itu seperti apa pelaksanaannya? Jarang sekali dilakukan. Bagaimana mekanismenya? Kemudian juga dalam kewenangan MK ya, salah satunya juga ada aturan bahwa MK bisa membubarkan partai politik. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak MK bisa membubarin partai politik? Pernah, Pak. Pernah ya, An ya? Pernah, Pak. Nah ini, tapi sampai sekarang tidak ada partai yang bisa dibubarkan. Ya, tidak ada. Kecuali dulu PKI ya. Tapi PKI dulu di zaman itu MK belum lahir. MK lahir tahun 2004. Artinya MK sampai sekarang belum pernah membubarkan partai politik. Nah, ada aturan yang sulit untuk dilaksanakan atau ditegakkan. Nah, gimana itu? Bagus tuh untuk judul ya. Nah, kemudian jadi buat aturan tuh jangan sampai sulit ditegakkan atau malah nggak bisa dilaksanain. Ya. Nah, kemudian asas dapat dikenali bahwa setiap undang-undang itu dibentuk harus dikenali dan terbuka oleh seluruh masyarakat. Artinya semua masyarakat itu harus mengetahui dengan jelas apa saja ya undang-undang itu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Nah, kemudian Van der Leest ya. Van der Leest ini hampir sama dengan punya Hamid At-Tamimi, tapi dia bedanya ada asas konsensus. Lainnya sama. Ini menurut Van der Leest. Jadi undang-undang itu harus punya tujuan yang jelas. Sama ya. Tujuannya harus untuk masyarakat. Organ lembaganya yang buat harus tepat. Ya, lembaganya harus jelas. Jangan sampai lembaga itu malah bertentangan, bukan dia yang berhak membuat aturan. Kemudian asas perlunya pengaturan. Ya, perlu adanya aturan. Asas dapat dilaksanakan. Ya. Asas dapat dilaksanakan bahwa setiap undang-undang itu dibentuk harus dapat ditegakkan dan dilaksanakan. Nah, ini sama ya, semua sama si Hamid tadi. Cuman dia ada namanya asas konsensus atau kesepakatan. Bahwa tiap undang-undang yang dibentuk itu harus berdasarkan sepakatan rakyat. Ya. Karena rakyat harus tahu akibatnya yang timbul dari undang-undang.
Jangan tiba-tiba buat aturan itu tiba-tiba langsung diketok, disahin tanpa dikasih tahu dulu masyarakat. Disosialisasikan, diberitakan ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh rakyat sebelum ada pengesahan undang-undang, mau buat undang-undang. Nah, karena semua itu sebenarnya untuk rakyat ya. Pemerintah membuat aturan itu untuk rakyat. Sekali pemerintah mengesahkan, maka berubah dunia. Nah, aturan hukum atau undang-undang ini bisa merubah kehidupan. Maka oleh karena itu harus jelas yang mau diubah kehidupannya yang kayak mana. Aturan negaranya seperti apa. Nah, itu yang harus diketahui oleh masyarakat terlebih dahulu. Makanya banyak yang demo ya, membuat apa namanya RUU KUHP demo ya, Cipta Kerja demo, takut orang kehidupannya, kerjaannya terhambat ya. Undang-undang miras itu mau disahkan itu demo ya. Nah, artinya memang harus ada konsensus atau kesepakatan. Nah, ini secara material. Kalau kita lihat secara material ya, ada 4. Bahwa hukum itu harus dibentuk sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara. Maksudnya semua undang-undang harus sesuai dengan cita-cita Indonesia. Nah, apa sih cita-cita Indonesia? Dan menganut norma-norma yang fundamental. Jadi membuat undang-undang ya, buat undang-undang itu lihat juga cita-cita bangsa, ya. Cita-cita tujuan bangsa ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia ya, menciptakan ketertiban umum. Nah, artinya memang tujuannya sesuai enggak undang-undang itu dengan cita-cita bangsa. Dan dia menganut enggak norma yang fundamental. Apa norma fundamental itu? Norma fundamental negara adalah Pancasila. Sesuai enggak hukum yang mau dibuat ini dengan aturan hukum paling dasar yaitu Pancasila. Nah, ketika mau melegalkan miras, mau disahkan, bertentangan nggak dengan Pancasila? Jelas, bertentangan dengan ketuhanan, bertentangan dengan kemanusiaan, apalagi kerakyatan. Nah, artinya suatu kebijakan atau aturan undang-undang tidak akan bisa berlaku kalau dia bertentangan dengan norma yang fundamental, yaitu Pancasila. Paham nggak? Halo? Paham, Pak? Paham ya? Ya, Pak. Kemudian asas kita juga harus sesuai dengan hukum negara. Bahwa undang-undang itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Apa sih hukum-hukum yang berlaku di Indonesia? Ya, di negara ini ada hukum adat, ada hukum agama, ada kebiasaan, ya. Nah, adat, agama, kebiasaan, semuanya itu adalah hukum asli, natural law, aslinya hukum Indonesia. Oleh karenanya, hukum negara, hukum undang-undang ini jangan sampai bertentangan dengan salah satu adat, salah satu agama di Indonesia. Harus sama, harus sesuai, dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian asas ini sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum. Bahwa perundang-undangan ini diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum ya. Prinsip negara hukum itu seperti prinsip demokrasi ya, dari pemerintah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Nah, jadi di sini jangan sampai pembentukan undang-undang bertentangan dengan prinsip negara hukum ya. Ya, equality before the law ya. Semua sama di mata hukum, ya. Prinsip demokrasi, semua untuk rakyat. Nah, itu jangan sampai bertentangan dengan hal-hal demikian karena ini adalah prinsip negara hukum. Hukum di atas segalanya ya. Nah, kemudian asas ini juga harus sesuai pembentukan undang-undang itu harus berdasarkan sistem konstitusi. Nah, ini ya prinsip pemerintah negara atau konstitusi. Jadi jangan sampai buat aturan itu bertentangan dengan UUD 45 ya. Konstitusi kita itu kan UUD 45 hukum dasar kita.
selain jangan bertentangan dengan Pancasila, kita juga tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 ya atau konstitusi. Nah, contoh misalnya kawan-kawan ingin di pemerintah pengen buat presiden 3 periode misalnya. Nah, apa di Undang-Undang 45 sudah ada cara untuk 3 periode presiden? Nah, tidak ada, maka di dalam konstitusi harus diubah dulu jadi apa namanya 3 periode. Kalau tidak bertentangan. Jadi nggak bisa kebijakan undang-undang dibuat kalau bertentangan dengan konstitusi. Ya, misalnya mau buat presiden 3 periode, tidak mungkin kalau UUD 45 atau konstitusinya tidak mengatur, maka diubah dulu kalau mau. Nah itu ya, jadi aturan itu harus sesuai dengan Pancasila dan konstitusi UUD 45. Nah ini menurut Van der Vels itu hukum kita itu harus sesuai dengan terminologi dan sistematika yang benar. Bahwa undang-undang itu harus mempunyai istilah yang jelas, dapat dipahami dan tidak sulit dimengerti. Ya, jadi benar-benar masyarakat dipaksa harus nurut dengan hukum, tapi masyarakat sendiri sulit untuk membacanya. Ya, bahasanya benar-benar bahasa tinggi, bahasa yang sulit dipahami ya, akhirnya ya wajar masyarakat banyak melanggar hukum karena peraturan sendiri tidak bisa dipahami dengan benar. Ya. Makanya perlu ada sosialisasi di sini sebenarnya. Ketika undang-undang itu disahkan. Kemudian asas dapat dikenali ya. Jadi secara material semua aturan hukum itu harus dapat dengan cepat dikenali ya. Karena memang ini menyangkut masyarakat. Masyarakat intinya harus tahu dari Sabang sampai Merauke. Ketika dia sah berlaku semua harus kenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, tahu tidak tahu, masyarakat dianggap tahu hukum. Asas perlakuan sama di hadapan hukum. Nah, aturan hukum yang dibuat ini tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain. Dalam arti hukum ini dibuat untuk anak-anak presiden, untuk anak-anak menteri, untuk golongan-golongan elit. Tidak boleh. Hukum itu harus dibentuk sama untuk seluruh masyarakat ya. Tidak boleh diperuntukkan untuk golongan tertentu, itu tidak boleh. Jadi dia harus secara umum, universal. Kalau dulu di zaman kita dijajah Belanda ada beberapa golongan aturan hukum untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing, ya, sampai golongan pribumi kayak kita. Nah, jadi memang sistem golongan itu dihapus karena tidak sesuai dan tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya ini apa namanya perlakuan harus sama di mata hukum ya. Ini ada suara siapa sih yang masuk ya? Aditya ya? Nah ini ya, jadi asas itu harus sama di mata hukum ya. Semuanya harus sama, dibentuk untuk tujuan seluruh masyarakat. Tidak boleh hanya tujuan-tujuan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Ya, misalnya yang boleh nyalon gubernur cuma anak-anak yang memang orang tuanya pernah jadi gubernur atau pejabat, ya nggak boleh. Semua harus sama ya. Buat kebijakan itu semua boleh. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Nah, kemudian ada asas kepastian hukum. Maksudnya setiap undang-undang itu fungsinya harus pasti dan tidak kabur, ya. Nah, asas kepastian hukum. Setiap undang-undang fungsinya harus pasti dan tidak kabur, ya. Jangan sampai buat aturan itu nggak jelas, kawan-kawan. Ya, isinya nggak jelas, isinya kabur. Misalnya buat aturan ITE, ya. Buat aturan ITE di dalamnya itu dikatakan bahwa kalau ITE ini ditangkap oleh pihak-pihak yang nanti akan ditunjuk. Nah, siapa yang mau ditunjuk? Jangan sampai undang-undang itu multitafsir.
banyak tafsir A, B, C, sehingga polisi mau nangkep, ya LSM mau nangkep, wartawan mau nangkep, semua mau nangkep. Nah ini kan akhirnya nggak jelas. Nggak boleh ada tafsir ganda di dalam suatu pembentukan undang-undang. Ketika undang-undang dibentuk, maka dia harus baku, bahasanya harus jelas dan tegas, ya. Bahwa yang menangkap kejahatan ITE adalah polisi cyber misalnya. Nah, jelas. Jangan sampai nanti akan ditentukan sehingga semua menjadi gejolak di masyarakat. Undang-undang bukannya membuat kejelasan, malah ketidakjelasan, membuat kerumitan baru di masyarakat. Maka dia harus ada kepastian, kejelasan di dalam bunyi undang-undang. Kemudian asas pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan individu. Ya, maksudnya sesuai dengan individu ini membantu masalah individu, ya, menghilangkan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya masalah di masyarakat itu harus bisa diselesaikan. Jangan sampai pembuat undang-undang tapi masalah di masyarakat tidak selesai. Nah, semua asas di atas adalah asas atau teori yang muncul sebelum Undang-Undang 12 tahun 2011 ada, ya. Nah, sebelum ada Undang-Undang 12 tahun 2011 itu dikenal asas-asas tersebut. Tapi setelah muncul Undang-Undang 12 tahun 2011, asas tersebut akhirnya dinormalisasi, ya. Sehingga tidak lagi dikenal asas hukum karena sudah dijadikan sebagai norma. Jadi semua yang tadi saya jelaskan itu sudah ada dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 sekarang. Nah, penjelasan itu masuk di dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang membentuk aturan undang-undang. Jadi membentuk aturan undang-undang itu harus sesuai dengan asas-asas yang tadi saya jelaskan. Nah, pasal 5 contohnya ya dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 berisi tentang asas pembentukan undang-undang yang baik. Ditentukan di dalamnya ada asas-asas yang bersifat formil. Pasal 6 ada asas yang bersifat material, ya tadi ya material dengan sebutan materi muatan peraturan undang-undang. Nah, jadi formil dan material ada di dalam pasal 5 dan pasal 6 di mana penjelasannya yang telah saya sampaikan berikut. Nah, mungkin itu kawan-kawan terkait dengan materi hari ini yaitu asas-asas pembentukan perundang-undangan, ya. Nah, ini tentang asas-asas pembentukan perundang-undangan. Ada pertanyaan sampai sini? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Jaki Ar-Rahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat kejadian beberapa tahun ke belakang tentang pembentukan rancangan undang-undang KPK, Omnibus Law dan segala macam. Kita tahu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwasanya peraturan pembentukan perundang-undangan itu menyertakan partisipasi masyarakat termasuk peraturan perundang-undangan daerah. Tapi yang kita lihat